Kemarin kita yang dicapangin, deskripsi capang itu apa namanya, Pak? Apa deskripsinya? Ah, kok ketutup? Gimana jelas? Jelas, Pak. Oke. Baik ibu-ibu dan saudari sekalian, kita hari ini membahas tentang kitab Ayub. Yang sebenarnya kalau kita melihat dari keseluruhan Alkitab, kitab Ayub itu mempunyai keunikan ya. Keunikannya adalah bahwa kitab Ayub ini membahas penderitaan orang benar. Orang benar kok menderita, itu masalahnya kan Iya, iya. gitu. Baik, kita langsung ini hanya menunjukkan bahwa proses kanonisasi itu bukan perkara mudah, tapi sekarang ini kita sudah berada di era digitalisasi atau revolusi digital. Sehingga dengan adanya teknologi ini kita mempunyai sarana yang sangat melimpah untuk belajar, bahkan sekarang sudah ada AI di mana ketika kita mengajukan sebuah pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis itu langsung mendapat jawaban. Walaupun jawabannya harus kita eh, teliti ya, kita cross check apakah jawaban itu benar, karena kadang-kadang itu yang ditulis di dalamnya atau jawabannya itu sesuai dengan pandangan umum, padahal beberapa hal itu tidak bisa sesuai dengan pandangan umum. Pandangannya harus pandangan khusus, yaitu bagaimana perspektif Alkitab terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sulit gitu ya. Itu adalah mengenai digitalisasi. Lalu berikutnya, ibu-ibu sekalian, nama kitab Ayub ini diambil dari tokoh yang dibicarakan di dalamnya, yakni Ayub. Penulis kitab ini tidak diketahui dengan pasti. Ya. Tempat kejadian cerita Ayub di tanah Uz, di luar Israel. Kemungkinan Uz sama dengan Edom. Kita bisa cross check itu di Mazmur 137 ayat 7. Kemudian Maliaki 1 ayat 2 sampai 5. Jadi secara geografis Edom terletak di antara Mesir dan Midian. Dalam Yeremia 25 ayat 20 sampai 21, Uz dikelompokkan dengan Edom, dan dalam ratapan 4 ayat 21 disebut Edom mendiami Uz. Mungkin ini tidak usah dibuka ayat-ayat ini. Nanti kalau mau mendalami sendiri karena PPT ini sudah saya bagikan, bisa dibuka kembali. Ayat-ayat yang tercantum di sini bisa di cross check gitu ya. Kemudian masih penulis dan waktu penulisan. Mengenai waktu penulisan atau masa hidup Ayub, ada pendapat yang mengatakan bahwa kisah Ayub terjadi pada masa periode pembuangan tahun 600 before Christ dan 400 before Christ. Jadi 600 tahun sebelum Kristus dan 400 tahun sebelum Kristus. Nah, pendapat yang cukup kuat mengatakan bahwa masa hidup Ayub adalah pada masa patriark. Nah, patriark ini satu istilah yang digunakan untuk merujuk pada seorang pemimpin atau kepala keluarga besar. Nah, ini biasanya laki-laki. Jadi patriark itu berbicara tentang seorang laki-laki yang memiliki otoritas dan peran penting dalam suatu masyarakat atau keluarga. Hal ini didukung oleh beberapa hal. Yang pertama, Ayub sendiri yang mempersembahkan kurban bakaran tanpa pengantara seorang imam. Ini bukan seorang iman ya, imam maksudnya, seorang imam atau sebuah kuil. Jadi tidak memerlukan sebuah kuil. Mari kita cek di Ayub 1. Ya, sambil menelusuri ayat-ayat yang sudah kita baca,
kita review kembali ya di Ayub pasal 1. Bentar, saya harus buka Alkitab. Ayub 1 ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi Ayub ini berperan sebagai imam dan tidak memerlukan sebuah kuil, tetapi rumahnya itu merupakan rumah besar, rumah satu keluarga besar yang diimami sendiri. Dan itu terbukti di ayat 5 ini, hari pagi maupun malam itu Ayub mengadakan semacam ritual ya, keagamaan begitu ya. Kemudian berikutnya, seperti Abraham dan Yakub, harta milik Ayub dihitung dalam bentuk hewan piaraan. Jadi harta itu biasanya dihitung dari situ. Kalau sekarang dihitung dari jumlah deposito yang dimiliki, tapi kalau zaman Ayub itu, zaman Alkitab Perjanjian Lama, itu adalah hewan piaraan. Ya, kita bisa melihat itu di Ayub 1 ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. 7.000 ekor kambing domba. 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wah, ini luar biasa ya. Jadi sebagaimana Abraham dan Yakub, harta milik Ayub dihitung dalam bentuk hewan piaraan. Dan itu juga akan berimbas pada jumlah budak yang dimiliki atau bujang-bujang yang dimiliki atau gembala-gembala dari domba-domba yang dimiliki. Lalu berikutnya, yang ketiga, setelah peristiwa itu, maksudnya peristiwa apa nih? Peristiwa penderitaan yang terjadi pada diri Ayub. Ya. Ayub masih hidup 140 tahun. Itu terdapat di Ayub 42. Kita bisa melihat Ayub 42, langsung lompat ke bagian akhir, ayat 16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ini setelah pemulihan tentunya ya, setelah dipulihkan dari penderitaan yang amat luar biasa itu. Ya. Satu usia yang sesuai dengan bapak-bapak leluhur, begitu ya. Kemudian berikutnya, sekalian kita akan lihat isi kitab ini ya, secara garis besar, bahwa kitab Ayub berisi sejarah panjang dalam bentuk dialog atau perdebatan tentang penderitaan hidup orang benar. Jadi ini harus direnungkan secara mendalam, karena orang benar kok menderita, yang seharusnya orang benar itu menderita bahagia gitu, tapi kok menderita ya. Nah, subjek perdebatan atau penyelidikan kitab ini sangat menarik perhatian manusia sepanjang zaman. Yaitu kalau Allah itu maha benar dan maha adil, mengapa dia mengizinkan orang benar mengalami penderitaan? Nah, itu menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Dan jawabannya itu sebenarnya ada di dalam internal Alkitab. Ya. Tetapi kalau di dalam konteks ini, Allah yang memberikan jawaban. Nah, nanti kita akan lihat jawabannya Allah seperti apa ya. Nah, dalam kitab ini dikisahkan seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub yang hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, tadi ayatnya sudah saya bacakan, dan menjauhi kejahatan. Nah, di pasal 1 ayat 1 itu cukup jelas ya.
ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini sangat jelas. Nah, ia seorang yang kaya raya dan hidup bahagia bersama istri dan ke-10 anaknya. Tiba-tiba Ayub mengalami bencana dan penderitaan yang luar biasa hebatnya dengan seizin Tuhan tentunya. Nah, kita akan cepat aja bagian ini. Nanti kita yang paling penting itu diskusinya ya. Masih isi kitab. Kemudian datanglah teman-teman Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar untuk mengucapkan bela sungkawa dan menghibur Ayub, menghibur dia. Pada pasal 3 sampai ayat pasal 28 terjadi percakapan antara Ayub dan ketiga temannya. Panjang sekali. Jadi pada waktu Ayub menderita itu, pada waktu Ayub mengalami bencana ataupun mengalami penderitaan sakit kulit yang amat mengenaskan itu, ya, itu ada percakapan dan perdebatan bahkan ya antara Ayub dan ketiga temannya tadi itu, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar. Setelah Ayub mengeluh atas penderitaannya di pasal 3, ketiga teman Ayub mulai angkat bicara. Mereka menegur Ayub dan memberikan pendapat ya, atas penderitaan Ayub. Ya, pendapatnya itu bersifat asumtif. Ya. Pertama, kesimpulan teman-temannya adalah Ayub menderita disebabkan karena dosa dan kejahatannya. Nah, ini menarik nih. Ini juga masih ada orang Kristen yang berpandangan bahwa penderitaan itu selalu disebabkan karena dosa dan kejahatan. Ya. Tapi tidak selalu benar ya. Walaupun ada benarnya, tetapi tidak selalu benar seperti itu. Ya. Allah benar dalam menghukum kejahatan Ayub. Ini pandangan teman-teman Ayub ya. Lalu yang ketiga, apa yang dialami Ayub adalah nasib atau hukuman bagi orang fasik, bukan untuk orang benar. Jadi Ayub justru divonis sebagai orang fasik, sehingga dia mengalami seperti itu. Begitu. Lalu berikutnya, Ayub tidak boleh membela diri, sebaiknya harus bertobat dari dosa-dosanya. Begitu kesimpulan dari teman-temannya, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar. Itu sekalian. Nah, kita lihat sekarang bagaimana selanjutnya. Cerita selanjutnya, semua nasihat dan pendapat teman-teman Ayub ditanggapi oleh Ayub satu persatu. Jadi Ayub pada waktu dia menderita dikunjungi oleh teman-temannya, mungkin itu berhari-hari ya, atau hari pertama, hari kedua, dan seterusnya sampai ada beberapa pasal itu dibicarakan di situ ya. Ayub menolak pendapat dan tuduhan teman-temannya dan menganggap mereka sebagai penghibur sialan. Nah, mari kita baca di pasal 16 ayat yang kedua. Ya. Hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Nah, itu ucapan Ayub ini. Itu untuk membuat teman-temannya cukup kaget ya. Respon Ayub seperti itu ya. Pembicaraan dengan ketiga temannya itu ditutup dengan keluhan dan pembelaan diri dari pihak Ayub. Terdapat di pasal 29. Kita lihat pasal 29 itu. Kita lompat ya ke pasal 29 ayat 31. Ini ada yang salah. Pasal 29 itu cuma sampai ayat 25 ya. Berarti kemungkinan pasal 21. Itu ada salah. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti dengan diam. Mereka mendengarkan nasihatku. Nah, jadi pembicaraan dengan ketiga temannya ditutup dengan keluhan dan pembelaan diri dari pihak Ayub. Gitu. Sebentar saya cek kutipan saya mungkin salah.
Masih isu kitab ya. Pasal 29. Maksudnya bukan pasal 29 ayat 31, tetapi sepanjang pasal 29 sampai pasal 31. Itu tolong diubah itu ya nantinya. Atau saya dulu. Jadi kita melihat bahwa pembicaraan dengan ketiga temannya ini ditutup dengan keluhan dan pembelaan diri dari pihak Ayub. Yang tadi Ayub mengatakan bahwa teman-temannya disebut sebagai penghibur sialan. Kemudian tampil seorang tokoh lain ya, yang bernama Elihu dan memberi tanggapan atas penderitaan Ayub. Elihu melakukan hal yang sama dengan tiga temannya, tapi mempunyai inti yang berbeda. Ia menegur Ayub karena mengeluh atas tindakan Tuhan. Ya, jadi Ayub dianggap mengeluh atas tindakan Tuhan. Elihu mengingatkan Ayub bahwa penderitaan belum tentu bertujuan menghukum. Nah, ini isinya beda kan? Ya, kalau teman-teman yang lain, yang tiga teman yang tadi, ya apa yang dialami Ayub itu merupakan hukuman dari Tuhan. Tapi kalau Elihu, dia mengatakan belum tentu itu bertujuan untuk menghukum. Bisa jadi tujuannya mendidik. Dan doa orang yang tidak tulus tidak didengar oleh Allah. Itu didapat di pasal 32 sampai pasal 37. Begitu padat ya. Intinya tapi seperti itu. Kemudian berikutnya, masih isi kitab ini, perdebatan itu tidak mencapai suatu kesimpulan yang jelas. Sehingga Allah turun tangan. Nah ini jawaban dari Allah nih. Allah turun tangan serta menyatakan diri kepada Ayub dan teman-temannya sebagai yang maha tahu dan maha kuasa. Itu terdapat di pasal 38 sampai pasal 41. Ternyata Ayub tidak bersalah dan penderitaannya bukanlah disebabkan karena dosa. Tetapi manusia tidak mungkin memahami segala rencana Allah dan tidak perlu meragukan kebaikan dan kebijaksanaan penciptanya. Ini bisa dibandingkan dengan Ulangan 29 ayat 29. Akhirnya Allah memulihkan keadaan Ayub di pasal 42 ayat 10 sampai 17. Nah, ini perlu dibaca karena ini prinsip yang sangat penting bahwa sesungguhnya manusia itu tidak mungkin bisa mengerti rencana Allah secara menyeluruh. Jadi kalau ada khotbah, kita harus mengerti rencana Allah. Ya, orang yang beriman mengerti rencana Allah itu memang betul, tetapi hanya sebagian. Tidak mungkin mengerti rencana Allah secara menyeluruh. Bahkan Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa untuk kedatangan yang kedua kali, ya itu hanya Bapa yang mengetahui. Gitu. Padahal sebenarnya Yesus pasti tahu, tetapi dia menempatkan diri sebagai seorang manusia ya sepenuhnya, maka dia mengatakan Bapa yang tahu. Sehingga kesimpulannya manusia itu tidak mungkin memahami segala rencana Allah. Dan masih ada rencana-rencana yang disembunyikan dan merupakan rahasia atau misteri bagi manusia. Kita akan lihat di Ulangan pasal 29 dulu ya, supaya kita lebih lengkap ya referensinya, yaitu Ulangan 29 ayat 29. Itu ayat yang terakhir. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi yang Tuhan mau itu supaya kita mentaati hukum Taurat atau mentaati hukum-hukum Allah begitu ya. Yang diberitahukan kepada kita itu yang kita taati. Tetapi ada hal yang bersifat rahasia atau misteri bagi manusia karena manusia itu pada dasarnya terbatas sedangkan Tuhan Allah itu tak terbatas. Sehingga hal-hal yang tersembunyi bagi Allah itu masih ada dan kita tidak perlu menuntut untuk mengetahui semua. Itu teman-teman sekalian. Lalu kita lihat di pasal 4, maaf saya kembalikan, pasal 42 ayat 10 sampai 17. Ini penting untuk dibaca ulang ya. Pasal 42 ayat 10 sampai 17. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia
meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Perhatikan ya, ini sangat bagus ini ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Wah, ini luar biasa. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu atau hidup sebelum penderitaan itu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapok. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Ini luar biasa. Cerita Ayub ini ditutup dengan satu apa ini namanya happy ending ya, happy ending. Walaupun penderitaannya sangat luar biasa dan tidak semua orang sanggup mengalami penderitaan seperti itu. Ya. Nah, ini masih isi Alkitab, isi kitab Ayub maksudnya. Nah, kitab ini memberikan pegangan ya bagi setiap orang yang menderita agar menerima penderitaan yang diizinkan Allah dan tetap memuji Dia dengan penuh keyakinan akan kebaikan Allah. Tetapi juga ketika penderitaan itu semakin berat dan kita tidak mampu lagi, maka sebaiknya kita menyampaikan keluhan dan kerinduan kita kepada Allah dalam doa. Sebab Allah mengetahui sebabnya penderitaan yang kita alami dan kesanggupan kita juga dalam menghadapinya, dan Ia akan menolong kita. Jadi Allah itu sudah tahulah seberapa kekuatan kita, seberapa kita mampu menanggung atau sanggup menanggung. Nah, oleh karenanya Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Jadi kalau kita menderita, sesungguhnya Tuhan itu memberikan kekuatan ya di balik penderitaan itu. Tuhan menyokong, Tuhan menolong dengan kuasa roh yang ada dalam diri kita. Itu isi kitab ini cukup clear bahwa kitab ini memberikan pesan, bahkan memberikan pegangan setiap orang yang menderita agar menerima penderitaan itu atas seizin Allah dan tetap memuji Dia, tetap berkeyakinan penuh kepada Allah bahwa Allah itu tidak mungkin tidak baik, Allah tidak mungkin punya rencana jahat. Begitu. Kemudian garis besar kitab Ayub itu yang pertama penderitaan Ayub di pasal 1 sampai pasal 2. Lalu yang kedua perdebatan Ayub dengan teman-temannya pasal 3 sampai pasal 31. Lalu berikutnya itu pendapat Elihu pasal 32 sampai pasal 37. Lalu yang keempat jawaban Tuhan kepada Ayub itu terdapat di pasal 38 sampai 41. Lalu yang kelima pemulihan Ayub pasal 42. Ini garis besarnya. Nah, sekarang adalah penggenapan dalam perjanjian baru. Ini yang kita harus betul-betul simak dengan teliti, karena sesungguhnya kita memandang kitab Ayub juga dari perspektif perjanjian baru. Nah, penggenapan dalam perjanjian baru ini, penebus yang diakui Ayub itu terdapat di pasal 19. Ya, kita akan lihat kembali Ayub 19.
ayat yang ke-25. Sampai 27. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Ini Mazmurnya Ayub nih. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Nah, luar biasa. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Dia ada sakit kulit gatal sampai dia pernah mengambil beling itu untuk mengerok kulitnya yang gatal itu ya. Ya, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Nah, ini cuplikan dari Mazmur yang diucapkan oleh Ayub. Ya. Kemudian berikutnya pengantara yang didambakannya itu terdapat di pasal 9 ayat 32. Nah, karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Nah, ayat 33, tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Nah, ini luar biasa. Jadi ini berbicara tentang pengantara yang didambakannya dan jawaban kepada semua pertanyaan dan keperluan yang mendalam. Dan semuanya itu menemui penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Yesus sepenuhnya manunggal dengan penderitaan manusia. Tentunya orang-orang yang dipilihnya gitu ya. Kalau kita membaca Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 dan pasal 5 ayat 8, maka akan lebih jelas sekali bahwa apa yang didambakan, apa yang diakui, dan apa yang dirindukan oleh Ayub ini yang tertulis di Mazmurnya tadi itu semua tergenapi dan dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus yang manunggal bagi setiap orang percaya, manunggal dalam diri kita masing-masing. Ya. Mari kita lihat di Ibrani dulu. Supaya cepat, makanya saya harus membacakannya untuk ibu-ibu semua. Nanti kita akan mendalami dalam sesi diskusi. Ibrani 4 ayat yang ke-15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dan di pasal 5 ayat yang ke-8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ini cuplikan-cuplikan ayat ini penting ya. Sebagai penebus, perantara, hikmat, penyembuh, terang, dan hidup yang ditetapkan Allah. Dan roh nubuat mengenai kedatangan Kristus terungkap paling jelas dalam Ayub 19 tadi yang sudah saya bacakan. Ada 2 kali disebutkan dalam perjanjian baru. Ya. Pertama, sebagai sebuah kutipan. Jadi apa yang diucapkan oleh Ayub itu dikutip dalam perjanjian baru. Pertama di 1 Korintus 3 ayat 19. Nah ini yang bagian ini saya minta tolong Bu Joli bisa membacakan. 1 Korintus 3 ayat 19. Halo Bu Joli. Ya Pak, bentar 1 Korintus berapa? 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 19. 1 Korintus 3 ayat 19. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Amin. Nah, puji Tuhan. Jadi Yesus
disebut sebagai hikmat Allah. Begitu. Kemudian yang kedua, sebagai acuan, itu sebuah kutipan ya yang tadi itu. Sebagai acuan kepada ketabahan Ayub dalam penderitaan dan akibat yang penuh kemurahan dari tindakan Allah dalam hidupnya. Ini terdapat di Yakobus 5 ayat 11. Tolong dibaca lagi, Bu. Yakobus 5 ayat 11. Yakobus 5 ayat 11. Ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Nah, itu penggenapan dalam perjanjian baru jelas ya, bukan hanya dikutip apa yang diucapkan Ayub, ya, tetapi juga untuk menandaskan bahwa Ayub itu walaupun mengalami penderitaan pada akhirnya dipulihkan oleh Tuhan, begitu. Nah, itu gambaran dari Yesus yang menderita kemudian bangkit dari antara orang mati sebagai bentuk kemenangan atas dosa, atas maut, dan atas kuasa kegelapan yang juga sama dialami oleh Ayub, namun perspektifnya lebih berprinsip ya, lebih berprinsip karena apa? Yesus itu benar-benar penderitaannya karena menanggung penderitaan yang seharusnya kita terima. Kemudian masih bagian yang terakhir, yaitu penggenapan dalam perjanjian baru. Kitab Ayub melukiskan dengan jelas kebenaran perjanjian baru bahwa ketika orang percaya mengalami penganiayaan atau ujian penderitaan yang berat, mereka harus tetap teguh di dalam iman dan terus mempercayakan diri mereka kepada Dia, yaitu Yesus, yang menghakimi dengan adil, sama seperti yang dilakukan Yesus ketika Ia menderita. Terdapat di 1 Petrus, ya, saya akan bacakan 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika Ia dicaci maki, ini menunjuk kepada Yesus ya, Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, ini cukup jelas ayat ini, ya, nggak perlu ditafsir, gitu, sudah cukup jelas. Lalu kemudian ayat 1 ayat 6 sampai pasal 2 ayat 10. Ini merupakan gambaran paling jelas mengenai musuh kita, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Petrus 5. Ya, kalau 1 Petrus 5 itu mengenai itu musuh yang berjalan keliling itu ya. Mari kita lihat di ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Nah, musuhnya adalah iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, ini luar biasa kalau kita perhatikan bahwa apa yang dialami oleh Ayub itu ternyata merupakan prinsip yang diteguhkan dalam perjanjian baru. Ya. Saya kira itu selesai dulu. Ya. Slide-nya sudah selesai, tetapi kita bisa mendalami kitab Ayub ini dan merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau ada orang Kristen yang merasa bahagia dan sukacita terus, ya, saya suatu hari itu pernah ya, saudara ya, kita tutup dulu nih, bentar. Bu Jali, halo? Masih kelihatan Pak video itunya, tabnya. Oke, berarti ininya di Bapak harus di share-nya keluar ini dulu. di off. Ya, yang merah itu. Itu di off ya. Ya, nah ini baru. Udah, oke. Nah, Nah, sekarang kita akan diskusi
ya, berkaitan dengan musuh kita, yaitu iblis. Kita tahu kan latar belakang penderitaan Ayub itu, pertama iblis itu menemui Tuhan. Apakah iblis bisa masuk surga sehingga bisa menemui Tuhan? Itu juga menjadi pemikiran ya. Apa Tuhan yang turun atau iblis yang naik ke surga sehingga bisa bertemu Tuhan, kemudian diskusi tentang Ayub? Itu juga hal yang penting untuk dibicarakan. Kemudian yang berikutnya, setelah selain mengenai musuh kita yaitu iblis, adalah penderitaan orang benar tadi. Nah, ada orang yang berpendapat bahwa penderitaan selalu disebabkan karena orang itu berdosa atau jahat atau menyembunyikan kejahatan di balik penampilannya yang kelihatan baik itu. Nah, kemudian gimana itu semua? Apakah kita bisa melihat dengan lebih luas ya dari cara pandang Tuhan mengenai penderitaan orang benar? Itu, saudara sekalian. Nah, kalau menurut Alkitab kita telusuri, penderitaan itu bisa disebabkan memang karena dosa dan kesalahan, karena kebodohan kita juga. Yang kedua juga karena kejahatan iblis. Iblis yang jahat, yang bisa memakai orang-orang di sekitar kita, bisa memakai siapapun ya untuk menggocoh kehidupan kita, itu bisa terjadi. Dan yang ketiga bisa juga karena sistem keduniaan ini ya. Dunia ini begitu jahat sistemnya. Bahkan kalau kita perhatikan dengan sistem ekonomi liberal itu, maka Yakobus pasal 4 itu digenapi, yaitu orang-orang yang kaya justru menindas orang-orang miskin. Ya, itu bisa terjadi. Itu juga bisa menyebabkan menderita. Tetapi ada yang keempat. Di samping sistem dunia, iblis maupun kebodohan dan dosa kita, yang keempat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ini yang terjadi pada Ayub. Ya, contohnya pada waktu Yesus ditanya, ada seorang yang buta sejak lahir. Lalu tanya begini, Guru, dia itu buta sejak lahir, itu kesalahan orang tuanya atau kesalahan dia? Kemudian Yesus menjawab, bukan kesalahan orang tuanya, juga bukan kesalahan nenek moyangnya, juga bukan kesalahan dia, tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Nah, itu berarti supaya Tuhan dimuliakan. Jadi penderitaan itu ada kemungkinan disebabkan karena satu, karena kebodohan dan dosa. Dua, karena iblis atau roh jahat. Yang ketiga, karena sistem dunia yang jahat. Gitu ya. Atau sistem ekonomi liberal atau apapun lah, atau politik yang jahat dan segala macam. Nah, oligarki dan segala macam itu termasuk menyebabkan kita bisa menderita. Tetapi yang luar biasanya, penderitaan tidak selalu disebabkan karena hal-hal negatif tadi, tetapi juga karena supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Nah, ini teman-teman sekalian. Saya kira itu yang bisa didiskusikan. Ada 4 hal yang saya buat sebuah konklusi atau kesimpulan dari penderitaan orang-orang percaya di muka bumi ini, termasuk kita yang mengalami kesulitan, mengalami masalah dalam hidup. Tentu saja kita tahu bahwa tidak selalu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Saya kira itu Bu Juli. Saya serahkan kembali kepada Bu Dede ya, tadi yang menjadi moderator. Ya, saya Perlu bantu Bu Dede. dipadu ya. Yang Baik, mau Ibu-ibu. tanya atau mau memberikan statement, memberikan masukan atau merefleksi atau kesaksian boleh saja. Ya, Pak, sebentar. Saya mau nanya ini terkait Ayub ini ya. Bagaimana Ayub itu dengan percaya dirinya mengatakan dia benar gitu ya. Karena di kitab lain kita kita baca ya bahwa sebenarnya kan tidak ada yang benar di Roma ya. Nah, bahwa tidak Cuma ada yang 3. benar. Ah, di Roma 3 ya mengatakan Ya. bahwa tidak ada yang benar gitu. Tapi kan kalau membaca di kitab Ayub dia itu tetap
kekeh gitu loh bahwa dia memang benar gitu. Maksud saya begini loh, kita sendiri aja sebagai manusia ya, saya nggak tahu apakah memang benar Ayub ini sebegitu karena di kitab ini kan dia sendiri mengatakan bahwa dia memang tidak melakukan sesuatu apapun yang berdosa gitu kan ya. Itu hanya terus lalu teman-temannya tadi kan seperti yang Bapak sudah tulis temannya membuat konklusi kenapa dia dapat penyakit karena A, B, C, D, E gitu. Nah, kita sendiri juga begitu kan. Walau kita mungkin di depan orang terlihat seperti Pak bilang tadi, terlihat eh, tidak berdosa karena hidupnya mungkin wah sempurna kayak malaikat. Tetapi sesungguhnya di balik itu kita tidaklah sesempurna itu gitu loh. Kita yang tahu kita itu berdosa kan sebenarnya kita punya hati nurani kan gitu ya sama orang-orang terdekat lah. Nah itu gimana ya Pak ya? Yang tadi itu loh. Gimana Ayub itu bisa mengklaim bahwa dirinya benar karena di kitab lain ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang benar. Nah, coba kita lihat di kitab Ayub itu di pasal 1. Itu klaimnya Ayub apa narasi yang dibuat oleh penulis. Nah, penulisnya siapa? Nah, ini masalahnya ya kan. Nih, ada seorang laki-laki. Ini kesalahan Ayub dicoba ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Satu ayat ini aja kita pikir. Mari kita renungkan baik-baik. Ini klaimnya Ayub atau narasi yang dibuat oleh penulis kitab Ayub. Jadi orang lain, bukan Ayub ini maksudnya. Kira-kira yang mana ini? Penulisnya. Penulisnya. Kalau penulisnya kebetulan adalah Ayub, nah penulis nggak jelas, berarti ini merupakan klaim. Ya kan? Nah, tapi kalau ini penulisnya orang lain, berarti itu narasi. Penilaian orang terhadap Ayub. Tetapi kalau kita memperhatikan terus, sebenarnya yang paling penting itu adalah penilaian Tuhan. Bagaimana Tuhan menilai Ayub? Nah, tentunya ayat berikutnya yang harus diperhatikan. Kesalehannya dibuktikan dengan dia menjadi seorang imam di tengah keluarganya pada waktu anak-anaknya pulang dari pesta atau dari manapun, lalu diajak melakukan ritual bersama-sama untuk meminta pengampunan dosa, tentunya begitu ya, untuk dikuduskan kembali oleh Tuhan. Gitu. Ini saleh banget nih. Lalu di ayat 7 itu begini, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Nah, ya, bertanyalah Tuhan kepada iblis. Ini iblis bisa bertemu Tuhan. Ini luar biasa. Dari mana engkau? Pertanyaannya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Wah, ya tadi itu loh. Di 1 Petrus pasal 5 tadi loh. Ya kan? Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Nih, kalau klaimnya Ayub, kita bisa meragukan. Atau narasi yang dibuat oleh penulis, kita bisa meragukan. Tapi ini lihat nih. Sebab tiada seorang pun di bumi. Ini Tuhan loh yang bicara nih. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, jadi klaim Ayub atau narasi yang dibuat oleh penulis atau pengakuan Tuhan. Rupanya yang memberi pengakuan tidak hanya Tuhan atau klaim dari Ayub atau narasi dari penulis, tetapi juga iblis. Bahkan iblis lalu jawab iblis kepada Tuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?
Nah, disitulah terjadi tawar-menawar kan. Nah, jadi iblis pun mengakui bahwa Ayub ini benar, dia adalah seorang yang jujur, orang yang saleh, orang yang takut akan Allah. Nah, lalu ada semacam kesepakatan antara Tuhan sama iblis. Ya, kamu boleh menguji, ya toh, tetapi tidak boleh menyentuh nyawanya. Nah, itu adalah wilayahnya Tuhan. Nah, jadi orang benar itu, orang benar yang dimaksudkan dalam Alkitab, tentu dalam PL dan PB, itu adalah seseorang yang jiwanya, rohnya itu sudah digenggam oleh Tuhan. Itu yang dimaksudkan benar. Jadi yang di Roma pasal 3 tadi, Bu, itu tidak berlaku. Karena sudah dibenarkan, sudah menjadi milik Tuhan. Sehingga disebut orang benar itu bukan berarti faktanya, praktek hidupnya benar, salah, jujur, dan kayak Ayub itu enggak. Tetapi roh jiwanya sudah digenggam oleh Tuhan. Sehingga kalau kita berbicara orang benar, berarti orang yang dipilih, orang yang roh jiwanya sudah berada di tangan Tuhan. Itu intinya. Gitu. Ya, oke. Bisa jelas itu kira-kira? Jadi sekali lagi, bukan klaimnya Ayub saja, bukan narasi yang dibuat oleh penulis, tetapi juga pengakuan Tuhan, bahkan pengakuan iblis. Yang menyatakan bahwa kita benar atau tidak itu ada ke keempat pihak tadi itu. Begitu. Nah, sehingga siapapun sebenarnya berhak untuk menilai kita. Nah, penilaian itu bisa salah. Tergantung siapa yang menilai. Nah, Tuhan tentunya memberikan penilaian kepada kita. Orang lain juga sudah seiman memberikan penilaian. Orang yang nggak beriman, yang tidak seiman dengan kita juga memberikan penilaian. Iblis pun memberikan penilaian. Jadi kalau kita lihat pihak-pihak yang memberikan penilaian dalam hidup kita itu seperti itu. Tapi yang menyatakan kita benar atau tidak itu adalah karena relasinya dengan Tuhan. Bukan karena kita saleh, jujur, atau takut akan Tuhan tadi itu. Nah, ini menyangkut keselamatan sudah. Gitu. Nggak mudah ya. Memang berteologi itu nggak mudah. Ya, Jadi kita ya menyatakan kan? benar itu bukan karena kita menyanyi dengan baik, bukan karena kita setiap minggu ke gereja, bukan karena kita memberikan persembahan banyak, bukan. Bukan. Tetapi karena kita dinyatakan benar oleh kasih karunia, Karena anugerah ya Pak ya. anugerah. Anugerah. Begitu. Makanya sebetulnya memang pikiran Yesus ya yang ilahi nggak ada batasnya ya Pak. Betul. Yang ada batasnya. Tak terselami lah isi hatinya. Ya. Makanya kalau Pak Yusa bilang, wes ngene wae gelondongan aja gitu. Mengalir saja ya Pak ya. Apakah seperti itu? Jadi sekali lagi bahwa kesimpulannya benar itu bukan karena saleh, benar bukan karena takut akan Tuhan tadi, juga bukan karena jujur, tetapi karena kasih karunia. Itulah sebabnya kenapa ketika kita membaca perjanjian lama, cara pandang kita harus cara pandang perjanjian baru. Nah, di perjanjian lama, istilah kasih karunia itu tidak terlalu dijelaskan. Oke? Karena baru berupa nubuat-nubuat. Seperti yang dinyanyikan atau Mazmur Ayub tadi itu. Gitu. Tetapi dalam perjanjian baru sudah jelas. Sehingga yang dinyatakan benar bukan karena kita saleh, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita banyak memberi persembahan, tetapi karena Tuhan menyatakan kita sebagai pemilik atau penerima manfaat kasih karunia. Begitu. Nah, itulah sebabnya kenapa Petrus mengatakan setiap orang percaya harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Sehingga kalau kita melihat kitab Ayub ini gimana? Kita melihatnya itu adalah semacam nubuatan bahwa penderitaan Ayub itu menggambarkan penderitaan Yesus. Tangkap ya.
Yesus itu orang benar loh. Siapa yang meragukan bahwa Yesus orang benar? Bahkan dia tidak tersentuh oleh dosa sama sekali. Tetapi kenapa dia menderita? Itu jawabannya di Perjanjian Baru. Sehingga ketika kita membaca kitab Ayub ini, ketika dilihat dari perspektif Perjanjian Baru, menjadi begitu mudah. Tetapi di zaman Ayub nggak mudah. Makanya teman-temannya tiga temannya itu mengatakan bahwa Ayub itu karena dosa. Kamu punya dosa tersembunyi. Kamu punya kejahatan yang terselubung. Kan gitu kan? Gitu. Tapi kalau kita nggak bisa. Saya dulu pernah ya, ada seorang pengajar, ya itu dari Jawa Tengah ya, menjelaskan kitab Ayub ini benar-benar bertolak belakang dari fakta-fakta yang ada di dalamnya. Saya bingung, ini orang ini belajar dari mana ya? Karena dia punya penafsiran bebas, semaunya sendiri. Gitu. Apakah kira-kira sudah memberikan gambaran, Bu Joli? Tapi bukan karena perbuatan salehnya. Tapi jadi pada ini enggak sih? Ngerti nggak sih? Takutnya gini Pak, nanti kalau dibilang bukan karena perbuatan salehnya gitu kan. Jadi orang semena-mena. Enggak, gini loh. Karena kita menerima kasih karunia, maka kita menjadi saleh. Hmm. Itu yang benar. Saleh itu kan berkaitan dengan penyembahan toh. Sedangkan penyembahan kepada Allah yang benar itu berarti berkaitan dengan keimaman loh. Dan kita disebut imamat yang rajani. Nah, imam besar agung kita siapa? Yesus. Satu-satunya pengantara adalah Yesus. Sehingga ketika kita menjadi saleh, itu berbeda dengan salehnya orang-orang perjanjian lama sebagai pemegang mandat hukum Taurat. Bukan, gitu. Tetapi salehnya kita ini karena kasih karunia. Begitu loh. Nah, karena kasih karunia bukan hanya saleh loh yang terjadi. Kita menjadi karakternya menjadi berintegritas, bertumbuh, menjadi semakin baik, semakin suci hidupnya. Kan gitu. Itu sebabnya di dalam keselamatan ada 3 dimensi. Dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Kan gitu. Nah, ini yang harus dipahami berkaitan dengan doktrin keselamatan. Ada 3 dimensi. Dimensi dibebaskan dari kutuk dosa, dimensi dibebaskan dari kuasa dosa yang bersifat proses, ya. Kemudian dibebaskan dari kehadiran dosa pada waktu kita berjumpa dengan Kristus nanti. Begitu. Kan jadi kalau kita melihat dari perspektif perjanjian baru kan jadi luar biasa toh. Ya, kita mikirnya jadi lebih mudah. Dulu bayangkan di zaman Ayub itu, nggak mudah loh mereka mikirin. Sampai teman-temannya Ayub itu banyak yang keliru cara pandangnya. Melihat penderitaan Ayub itu bermacam-macam cara pandang akhirnya kan. Gitu. Yang agak bener sih Elihu gitu. Orang keempat itu agak bener. Tapi yang paling tepat ya pandangan Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan bukan karena dosamu, bukan karena kejahatanmu, tapi kamu harus mengerti bahwa rencana Allah itu tidak bisa diselami oleh semua manusia. Oleh maksud saya, manusia tidak bisa menyelami seluruh rencana Allah. Nah, maksudnya Tuhan di situ berbicara tentang nubuatan tentang Yesus yang akan menderita walaupun dia tidak bersalah apa-apa. Gitu. Jadi Ayub itu dijadikan gambaran begitu maksudnya. Bayangkan dulu kita orang-orang yang sebelum melihat kehadiran Yesus itu. Kan sulit sekali mereka. Makanya sekarang ini wahyu itu begitu dicurahkan dengan sangat gamblang. Luar biasa. Di zaman perjanjian baru. Kenapa? Sesuai janji Yesus bahwa melalui Roh Kudus maka kita bisa mengerti segala sesuatu. Dan Roh Kudus itu menjanjikan akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Iya kan?
Itu maksudnya. Sehingga kalau kita belajar Alkitab sekarang asik banget tuh. Nggak kayak zaman dulu di zaman perjanjian lama. Yuk silakan yang lain mungkin yang masih sulit untuk memahami nggak apa-apa. Oke, saya Pak. Shalom Pak Tim. Salam, salam. Yang mana ini? Oke, yang saya tanyakan di ini ya. Ayub di pasal 2 ayat 10 itu kan istrinya Oh, tidak boleh. menerima dengan apa yang Ayub Ayub apa ya? Ayub lakukan dan Ayub tidak apa menyalahkan Tuhan karena Ayub sampai mengatakan istrinya kamu perempuan gila. Di masa kamu mau menerima yang baik saja tetapi yang tidak baik tidak kamu terima. Ya, ini keintiman dengan Tuhan ya. Di dalam Ayub ini di pasal 10 juga saya dapat di ini tentang apakah maksud Allah dengan penderitaan di ayat 11 itu. Kan apa endingnya setiap manusia kekristenan sudah diberkati, sudah mendapatkan sesuatu. Ayub ini kan dari kaya merosot langsung dikembalikan 2 kali lipat. Sedangkan orang-orang yang diproses Tuhan dan mengalami lonjatan berkat yang melimpah, dia bilang gini, saya pernah dengar ini karena proses yang Tuhan berikan kepada saya sampai Tuhan membawa saya apa sampai segini ke puncak ini. Apakah kan di dalam Ayub ini Ayub tidak sombong ya Pak saat dikembalikan 2 kali lipat di pasal 42 itu. Tetapi manusia yang saya lihat bukan ini ya semua manusia lah. Ya termasuk orang-orang yang saya kenal saat mereka mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya mempunyai keintiman, ya merasa benarlah dirinya, tetapi kita kan tidak tahu itu benar apa enggak. Kalau mau menguji keimanan orang ini saat diberkati, itu caranya gimana Pak? Makasih Pak Tim. Nah, sekarang saya tanya dulu nih. Jadi tanya sekarang. Apa yang menjadi indikator atau indikasi seseorang diberkati? Apalagi saat mendapatkan karunia-karunia gitu loh Pak, karunia pelihat ya aku merasa hebat secara rohani gitu. Rasanya gemes gitu karena apa-apa Tuhan. Dasar dulu. Kalau kita memberikan definisi nih, definisi orang yang diberkati itu seperti apa? Biasanya finansial. Finansial, oke. Ya. Jadi kalau nggak punya duit, berarti nggak diberkati. Ya gitu. Kalau punya duit banyak, berarti diberkati. Begitu ya? Iya. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan kejujuran. Kalau pengertian diberkati itu karena punya duit banyak atau punya harta melimpah, sedangkan nggak diberkati itu berarti terkutuk toh. Itu nggak punya duit dan nggak punya harta. Bagaimana dengan Paulus yang mengalami kesulitan luar biasa dalam hidupnya pada waktu dia berjalan dalam pelayanan? Bagaimana dengan Lazarus yang seorang pengemis itu yang mati kemudian rohnya dibawa ke pangkuan Abraham? Nah, ini definisinya harus jelas nih. Harus jelas nih. Jadi berkat itu selalu dibandingkan dengan kutuk. Berarti kalau berkat berarti punya duit banyak dan harta melimpah, sedangkan kutuk itu tidak punya duit dan sakit-sakitan. Itu definisi itu benar apa enggak kira-kira? Biasanya kan gini Pak ya, kita tuh memang yang mungkin terlalu sempit ya memandang definisi berkat itu bagaimana. Jadi memang kadang-kadang kadang-kadang definisi berkat itu kan seperti ini, finansial, kesehatan, keluarga yang kemudian dulu ceritanya bercerai-berai terus menyatu, seperti itu kan. Jadi
semua itu menjadi membaik. Jadi kita melihatnya berkat itu seperti itu gitu. Jadi berkat itu tidak merasakan sesuatu yang membuat kita tuh menderita gitu loh. Nah, kalau kemudian berkat itu akhirnya memang didefinisikan juga termasuk penderitaan, ya berarti kan ini sesuatu yang baru juga sih untuk saya juga termasuk gitu. Nggak begitu. Coba deh, sekarang kita buat kesepakatan ya, mendefinisikan berkat di dalam perspektif perjanjian baru. Bukan perspektif perjanjian lama ya. Tadi kan ukurannya itu banyak ternak, sekarang banyak deposito gitu kan. Kan bisa begitu kan. Nah, sekarang berkat itu kan harus dibandingkan dengan kutub. Sekarang kita lihat kutub dulu. Orang yang terkutuk itu orang seperti apa? Menurut perjanjian baru. Sebelum kita ngomong berkat nih. Ternyata sulit ya. Sulit ya. Jadi kalau menurut perjanjian baru nih ya, manusia yang terkutuk itu manusia yang terpisah dari pencipta. Manusia yang tidak punya relasi dengan pencipta. Manusia yang disebut terhilang. Oke, sepakat ya? Itu setuju nggak itu? Bahwa terkutuk seperti itu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan berkat. Kalau berkat gimana? Punya hubungan. Nah, orang yang diberdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi orang yang sudah menerima kasih karunia itu diberkati. Jadi dalam hal ini soal duit, harta, kekayaan sama sekali tidak menjadi bagian dari definisi berkat dalam perjanjian baru. Nah, sekarang kalau berkat sekarang ada nggak orang yang kaya, banyak duit, tapi hidupnya terkutuk? Ada nggak? Ada. Iya toh, dia nggak bisa menikmati, menumpuk harta terus itu, ya nggak pernah berbagi, nggak pernah, pokoknya dia selalu berkaya diri, sampai celana pendek, kemana-mana pakai celana pendek, pakaiannya lusuh, tapi dia kaya raya, banyak duit, tapi nggak bisa menikmati. Ada nggak kayak gitu? Dan dia hidupnya selalu kurang, walaupun banyak duit dan banyak harta. Ada yang seperti itu? Itu orang yang banyak duit, banyak harta kekayaan, tapi terkutuk. Sekarang yang kedua, ada nggak orang yang miskin tapi hidupnya terkutuk? Nggak punya duit, tapi terkutuk juga? Banyak. Karena dia pikir jawabannya adalah punya duit. Kalau saya punya duit, saya akan bahagia. Kalau saya punya duit, saya akan senang. Saya akan hidup sejahtera. Kan gitu kan? Ini orang miskin yang terkutuk namanya. Karena dia pikir jawabannya adalah harta, kekayaan. Dia baru bisa bahagia. Betul? Mau pilih yang mana? Ayo saya tanya sekarang. Pilih kasih karunia Allah aja, Pak. Kasih karunia. Itu nggak boleh. Itu bukan ranah kita. Nah, kalau orang percaya gimana? Pilih kasih karunia. Yang ketiga ini adalah orang itu segala cukup, hidupnya cukup, ya, tidak berlimpah hartanya, tidak banyak, tetapi selalu mempunyai sukacita karena relasinya dengan Yes, Tuhan. Amin. Yes. Hidup ayo. Itu benar nggak, kira-kira? Aduh, Yes. Ada yang keempat. Ada yang keempat. Ada lagi banyak men, Pak. Yang keempat begini, banyak harta, gitu, banyak duit, dia seneng, gitu, karena dia dia merasa diberkati oleh Tuhan, gitu ya, karena dia punya relasi dengan Tuhan, gitu, dan banyak duit, baru dia bahagia. Menurut ibu-ibu sekalian, yang mana yang dipilih? Yang ketiga, terakhir. Kita pilih yang pertama, kedua deh. Yang mana? Milih yang keempat, Pak. Nah, kalau pilih keempat berarti ibu-ibu semua itu teologi kemakmuran, Mas ya. Paham tidak? Kami tidak munafik, Pak. Ibu-ibu ini tidak munafik. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Jadi teologi yang benar, teologi perjanjian baru, ya kan,
itu adalah orang yang merasa cukup. Amin. Orang yang tidak berlimpah-limpah, kemudian, seneng pamer harta itu enggak. Apalagi kalau ada orang flexing gitu ya. Tur kemana-mana, dia pamer kemana-mana. Itu bukan sikapnya orang beriman, teman-teman sekalian. Iya. Itu namanya orang arogan, sombong. Dia pikir dia orang yang disayangi oleh Tuhan, sehingga hartanya berlimpah. Yang bilang begitu siapa? Itu bukan doktrin perjanjian baru. Doktrin perjanjian baru itu baik dia miskin maupun kaya, selama dia mempunyai relasi dengan Tuhan, harusnya Sukacita. bahagia kita. Oke, paham sekarang? Jadi pilihannya cuma satu bagi kita, yaitu nomor 3. Itu. Berarti berkat itu memang gak ada hubungannya Pak ya sama kaya, kesehatan membaik, dikasih terobosan kesehatan. Apa itu Saya nggak ada saksikan hubungan? ya. Saya punya orang yang saya layani, pasien saya ini, sudah berbaring selama 9 tahun. Serius ini. Tetapi ketika saya ajak nyanyi, ketika saya melayani perjamuan kudus di tempat tidurnya itu, dia responnya luar biasa. Bahkan ketika suaranya nggak bisa keluar, tiba-tiba gitu-gitu. Bayangkan. Tetapi spiritnya, saya bisa melihat itu secara spiritual ya, secara rohani. Ini orang imannya bagus banget loh. Padahal raganya sudah sangat tidak tidak mendukung sama sekali. Tapi banyak orang Kristen memandang ini dengan sebelah mata. Dianggap orang nggak beriman kayak gini. Tuh lihat tuh. Jadi sekalipun dagingku dan semuanya rusak, hangus, saya menderita, tetapi rohku. Nah, ini yang benar begitu perjanjian baru tuh. Sekalipun aku tidak mempunyai apapun di dunia ini, selama aku memiliki Yesus dan Yesus memiliki saya, itu berarti saya harus bahagia. Amin. Alasan bahagianya itu. Jadi Petrus mengatakan, Paulus mengatakan bersukacitalah itu karena apa? Karena relasinya dengan Kristus. Bukan karena dia berlimpah, dia di penjara. Iya. Tapi dia menulis surat bersukacitalah. Nah, yang kayak gini-gini ini harus diajarkan dengan tepat. Gitu. Kalau soal harta gimana, Bu, Pak? Jawabannya sederhana. Harta, kekayaan, kesehatan, dan semuanya itu merupakan berkat umum. Bonus ya, Pak. Universal. Bahkan orang yang tidak percaya Yesus pun mereka bisa kaya, bisa sehat. Jangan merasa itu miliknya orang percaya toh. Tangkap sekarang? Paham, Oke. Pak. Paham. Jadi kata relationship, kata hubungan pribadi dengan Tuhan itu kata kunci yang menyebabkan kita merasa cukup. Makanya ketika Paulus berseru untuk penyakitnya dan Tuhan tidak menyembuhkan, apa jawabannya Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku kepada. Kalau ini nggak dipahami, kita tidak ubahnya seperti agama-agama lain yang sebenarnya pahamnya itu pahamnya iblis. Nah, pahamnya iblis itu gimana? Kalau kita pergi ke Gunung Kawi, lalu mengorbankan sesuatu, maka kita mendapatkan imbalan kekayaan. Jadi kalau kita bayar persepuluhan, kita berkorban, supaya hidupku diberkati. Saya takut kalau saya nggak bayar persepuluhan, nanti saya dikutuk. Itu bukan pikiran Kristen, itu pikiran setan. Dong, Bu. Sudah mudeng belum ini? Makasih ya. Jadi gini. Jadi kalau kita bayar persepuluhan, kita memberi persembahan bukan karena supaya kita kaya. Bukan supaya kita diberkati secara materi. Bukan. Tapi karena kita mencintai Tuhan dan ingin supaya pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik. Itu yang benar.
Artinya Pak, itu tidak ada embel-embel ya ketika kita melakukan pekerjaan Ada Tuhan embel-embel. itu. Ya, memang Harus harus tanpa dari pamrih. hati ya, dari hati ya. Memberi Harus pun itu tanpa dari pamrih. hati. Ya, 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 itu dah dia Kalau kuncinya. dengan pamrih, kita sama dengan pasang togel. Hmm. Bayar persepuluhan, maka Tuhan akan melipat gandakan gitu kan. Itu kan pikiran orang bayar beli togel itu. Bukan pikiran orang beriman itu. Bukan mencintai Tuhan itu, mencintai dirinya sendiri dan menjadikan Tuhan itu alat untuk memperkaya diri kita. Itu kurang ajar nggak? Kurang ajar. Tapi banyak nggak orang kesannya kayak gitu? Banyak. Nah, ini jadi pakai kalimat-kalimat yang sederhana ya, yang kalimat-kalimat pasar ini yang saya Sederhana ucapkan tapi nyelekit, Pak. nyelekit, nggak enak didengar kan? Langsung Ya, kena. gini Pak. Pertanyaan lagi. Seperti Ayub, teman-temannya itu kan mengintimidasi Ayub sampai Ya, dia terlalu rohani banget. Pak, hidupnya kayak gini, Ayub kayak dikenai tulah, kayak berdosa. Seperti apa ya? Ia direndahkan sama teman-temannya gitu loh. Contohnya gini, saat direndahkan sama orang, respon hati ya Pak. Saya mau tanya, tentang saat direndahkan orang, respon hati kita harus mengucap syukur dan apa apa ya maksudnya untuk menjelaskan kepada orang supaya tidak merendahkan dengan ini apa Tuhan. Gini Pak, untuk menghadapi orang yang mereka dikaruniai suatu karunia yang Tuhan berikan itu ya bisa melihat, mendengar. Tetapi saat mereka merendahkan kami, kayak Ayub ini kan belum bisa ya mendengar keintiman Tuhan ya Pak. Mereka merendahkan, kamu tidak mempunyai keintiman dengan Tuhan. Kamu tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kita menyikapi masalah itu dengan orang yang menghakimi kita itu berdiam diri atau dibalas perkataan atau gimana Pak? Untuk orang yang ya merendahkan kita gitu loh. berkata seperti Ayub tadi, kalian tuh penghibur sialan. Berani nggak yuk ngomong gitu? Oh, ngomong gitu berarti nggak? Ayo. Nanti kita kasih tahu ayatnya ini loh. Jadi gini nih, jadi jangan pernah mengatakan kamu itu nggak bisa mendengar suara Tuhan, nggak bisa kita jangan bilang kayak gitu. Bilang aja gini kalau orang jujur ini, saya ini juga orang berdosa yang mendapatkan kasih karunia. Kalau saya masih bisa menanggung semua penderitaan dan kesulitan ini, itu karena kasih karunia. Ya kan? Kalau kamu menghakimi begitu, kamu itu penghibur sialan. Itu nggak ada doktrin dalam perjanjian baru. Jangan Nggak berani mengatakan loh orang, Pak, masa aku ya, mengatain kayak itu. itu kan Alkitab mengajari begitu. Kamu Iya kan, tinggal Ayub, bilang, Ayub iya. bukan Ayub. Kamu kasih tahu, aku petik dari ayat Alkitab sekian gitu. Bilangnya apa? Penghibur Penghibur sialan sialan. gitu. Kalau menghibur ini nih, kalau ini yang saya alami ya. Saya pernah yang namanya mengalami penderitaan kesulitan luar biasa. Teman-teman saya datang tuh bagus banget. Ini Kristen, serius Kristen nih. Dia mengusulkan ini Pak, jalan keluarnya kayak ini nih. Coba deh, ini dicoba aja gitu. Ketika saya mengalami kesulitan, Pak, bagaimana kalau kita doa bersama? Gitu. Oh, kita sama-sama enggak mau tahu ya, Kak? Kita sama-sama orang berdosa kok, ya kan? Kalau kita bisa percaya Tuhan Yesus itu karena kasih karunia kan? Amin. Dan kita diberikan hak untuk ngomong sama Tuhan kan? Tadi ada nasihatnya supaya kita ungkapkan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan dalam doa ya, toh. Ngajak doa bersama. Itu teman-teman saya. Nggak seperti teman Ayub tadi gitu. Nggak usah kita mengatakan kamu tuh nggak bisa mendengar suara Tuhan. Tahu dari mana lu? Ya, memang bagaimana sih mendengar suara Tuhan itu? Ya firman Tuhan itu Pak yang Nah, saya alami. ketika saya bisa membaca firman, saya bisa ngeklik itu
kitab elektronik yang ada audionya itu kan saya mendengar suara Tuhan. Kenapa kita jadi membeda-bedakan orang berdasarkan saya bisa mendengar, kamu nggak bisa mendengar? Memang telingamu istimewa? Enggak lah. Nah ini kekerasan kita masih dibenerin nih. Jujur ini hanya muncul di kalangan karismatik loh. Hmm. Yang model-model begitu. Konyol itu. Kekerasan itu bukan mistis. Ya, ya jangan bilang, wah saya mendengar suara Tuhan. Kayak sama itu si Tony Daud itu. Kalau Tuhan ngomong sama kamu, kok Tuhan nggak ngomong sama saya? Emang kamu punya keistimewaan apa? Hmm. Paham ya? Jadi Tuhan tuh ngomong di dalam perjanjian baru ini melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus tuh ngomong di dalam firman, tidak selalu dikonfirmasi dengan firman yang tertulis. Jadi nggak Hmm. usah mengada-ada seperti seorang dukun begitu. Kalau tebakannya bener ya nggak usah merasa istimewa lah. Hmm. Iya nggak? Emang kamu nabi? Emang Iya. kamu raja? Enggak lah. Kita sama-sama orang berdosa yang dikasih yang diberikan karunia oleh Tuhan kok. Nah, ini penting nih. Kekristenan itu mesti begitu. Itu yang disebut pendanati. Ya. Nggak ada Pak, yang dikit ya Pak ya. Pak, dikit ya. materi ini pun karena karunia rohani yang Tuhan beri loh. Bukan karena saya pintar. Betul nggak? Ibu sebentar karena apalagi kalau ibu-ibu tuh baca Alkitabnya lebih rajin dari saya. Wah, pasti lebih pintar dari saya. Iya kan? Kenyataannya, Pak. Kenyataannya iya lah. Amin. Gitu loh. Manusia sekarang banyak lebay, Pak. Lebay. Jangan Banyak lebay, Pak, manusia sekarang. saya dapat penglihatan, saya dapat mimpi. Itu apa? Untuk apa memangnya? Kalau kamu dapat penglihatan dan mimpi itu untuk apa? Ya, aku boleh Pak bikin Ini. sedikit ya Pak ya. Dikit aja Pak. Mau tanya. Kalau orang Bu Neti. mendapatkan sesuatu ya nggak boleh pula kita, wah orang itu dapat, nggak boleh juga. Kita kan punya semua itu karena anugerah. Jadi kita nggak boleh juga menyalahkan orang kalau dia seseorang itu teman kita mendapatkan karunia, karunia melihat, karunia pendengaran. Ya makanya kita yang saya dapatkan ya kita masing-masing punya hubungan intim aja dengan Tuhan. Gitu. Hati kita kan Tuhan yang tahu. Soal karunia ya Tuhan percayakan apa kita terima. Kalau kita belum dapat, ya jangan wah nggak nyalahin diri kita sendiri juga, keles. Nah, sekarang gini deh. Ini kan beberapa kali disinggung soal intim. Intim itu gimana sih? Intim tuh ya doa, nyembah, baca firman, pujian penyembahan, Pak. Kalau Komitmen punya waktu kalau kepada nggak- Tuhan. Ya, kalau nggak doa dan menyembah berarti nggak intim. Bukan Gimana, Pak? Pak, yang namanya keintiman itu setiap saat kan? Enggak. Ya. Bapak tadi tanya Setiap loh. saat Pak. Intim itu apa? Makanya Tuhan bilang berjaga. Enggak, saya tuh kadang-kadang bingung ya. Orang mendefinisikan sesuatu yang sebenarnya itu tidak sesuai Alkitab. Intim itu kan tadi doa, menyembah, ya kan? Terus nanti mendapat mimpi, mendapat penglihatan, itu intim gitu. Oh, bukan. Kita punya keintiman itu bukan karena kita menyembah. Kita punya keintiman setiap saat. Makanya Tuhan bilang berjaga-jaga itu dia. Punya keintiman. Terus yang nggak intim yang gimana? Kalau saya ya Pak, kayak saya punya. Nah, kalau saya lagi berjalan ya, saya intim dengan saya punya keintiman. Ya, saya bahasa roh. Kalau saya bahasa roh, saya karena mendapatkan bahasa roh itu loh Pak. Nah, waktu saya masuk naik angkot, saya kalau diingatkan, kalau saya mau berbahasa roh, saya punya keintiman, bukan berarti harus nyembah. Memang karena dia adalah roh dan kebenaran, kita harus memuji dia dalam roh dan kebenaran. Memang ini nggak mudah ini. Nggak mudah. Serius ini nggak mudah. Seseorang yang mendapatkan karunia melihat, apa ya, bersyukur, tapi kita jangan ngotot gitu loh, enggak. Semua karena anugerah. Tadi kan, jadi semua itu saya menggunakan contoh orang Kristen yang nggak bisa bahasa roh, terus orangnya juga nggak rajin ke gereja,
Tetapi dia Kristen, dia bener-bener imannya itu bener gitu, Kristen gitu. Itu intim nggak? Nggak bisa dilihat luarnya, Pak. Nggak bisa lihat luar. Gimana? Iya, kita kan nggak bisa lihat luarnya, Pak. Makanya segala sesuatu itu dari pohonnya, Pak. Pohonnya itu menghasilkan buah yang apa, gitu. Ya, saya kan Coba semua Bu kan Geli, dengan firman. Bu Geli tolong Bu, Pada firman, bisa nggak gitu. mendefinisikan intim itu seperti apa? Ya seperti Oh, tadi, setiap saat kita punya keintiman dengan Tuhan. Setiap saat. Makanya Tuhan bilang berjaga-jaga. enggak, kalau ini begini, Bu. Roh Tuhan yang satu di surga dengan roh yang ditaruh dalam kita itu ada connection, divine Ya, connection. terconnection. Ya, Kalau connect. misalnya, ya itu hubungan itu, kalau hubungan itu dekat, apa saja. Jadi, nah, satu roh di surga akan memberitahukan ke kita. Jadi kita terluput dari semua itu. Mungkin kita nggak punya karunia untuk memberitahukan orang lain, tapi orang lain akan melihat kok dia selalu terluput dari segala bencana karena memang satu roh di surga itu eh, connect dengan roh yang ditaruh yang ditaruh di kita kan tanda kita dipilih oleh Tuhan. Jadi satu roh di surga itu membagikan Roh Kudusnya bagian ke dalam kita. Hanya bagaimana kita bisa melihat bejana kita di kepenuhan rohnya, itulah namanya keintiman, Pak. Kalau kita intim, bejana kita penuh dengan rohnya. Mungkin penuhnya nggak sedikit. Kalau penuhnya hanya separuh, sepertiga, seperempat, belum intim. Kalau udah kepenuhan, bejana kita penuh dengan satu roh yang dari surga, baru itu namanya kita intim, Pak. Dan itu nggak gampang. Nggak gampang, Pak. Untuk mempunyai bejana yang penuh, kita harus minta bejana kita diisi oleh Tuhan setiap waktu. Ya itu banyak yang cari wajah Tuhan seperti itu, Pak. Jadi supaya satu roh di surga itu dengan roh yang ditaruh dalam kita dan kita minta kepenuhan rohnya sampai kita kepenuhan oleh roh yang satu itu, yang satu di surga. Jadi tidak, kalau seumpamanya kalau kita masih sedikit, bejana kita tidak penuh, mungkin kita Kristen bayi. Jadi jika hanya Yesus di palungan aja, atau Yesus kita hanya bahasa ayat aja. Tapi belum dewasa dalam roh. Kalau kita sudah dewasa dalam roh, kepenuhan roh Tuhan ya kita bisa berani memakukan daging kita di kayu salib. Itu Pak. Tapi kalau itu sih menurut saya ya, mungkin yang lain tidak setuju karena kita semua beda pendapat. Tapi tidak boleh menganggap Rumit karena sekali Bu. dalam bahasa roh itu talenta Maksudnya kita tidak keintiman berbuat jadi rumit banget ya? seperti itu Pak. Enggak, Jadi Pak. Keintiman tuh enggak rumit, Pak. Makanya tadi kan saya bilang, kepenuhan firman roh Tuhan itu ya yang tak terbatas. terus Ya, ya. tapi memang yang Tuhan roh itu kita punya hubungan yang intim. Ya, divine connection. Jadi roh di surga satu itu connect dengan roh yang dia taruh dalam kita. Kita tidak menduka citakan rohnya. Karena kita tahu, oh nih roh Tuhan yang kita ditaruh di hati kita, harus kita jaga. Dan kita tidak menduka citakan satu roh di surga yang memberi sebagian dari rohnya dikasih ke kita. Itu kalau saya sih gitu, Pak. Dan kita tidak jadi Kristen yang bayi, tapi kita Kristen yang boleh belajar terus supaya jadi Kristen yang dewasa. Kalau kepenuhan rohnya apa ya? Jadi ada divine connection antara roh yang sebagian dengan satu. Mungkin cukup ya. Ini saya itu mencoba untuk mencari-cari ya Bu ya. Ternyata sebenarnya nggak rumit sih kalau menurut saya. Tapi saya hanya bisa memberi gambaran begini. Gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu intim itu seperti hubungan seorang suami istri. Iya. Itu yang digambarkan oleh Tuhan. Dan Iya, Yesus iya. menyebut dirinya sebagai mempelai laki-laki, lalu gereja umat Tuhan itu sebagai mempelai perempuan. Dan suatu hari keintiman yang dihidupi itu, yang karena ada keintiman tadi, suatu hari dia akan berjumpa dengan mempelai laki-laki itu dengan pesta perjamuan kawin anak domba. Itu dalam Alkitab ya. Iya. Dalam Alkitab seperti itu. Lalu definisi keintiman itu sendiri sebenarnya gimana? Kalau menurut saya harus didasarkan pada relasi. Saya punya istri itu karena adanya
upacara pernikahan. Betul ya? Betul. Karena adanya satu apa Hubungan. namanya? Ada semacam acara penting yang disebut dipertunangkan dan kemudian dinikahkan. Ijab kabul lah, gitulah. Iya. Nah, gitu ya. Nah, Iya. sekarang kita intim dengan Tuhan itu kapan ijab kabulnya? Pada waktu pada waktu Tuhan Yesus di kayu salib, ya kan ya Pak, itu kan sudah dibenarkan semua. Nggak bisa Marilah disamakan. kepadaku. Nah, Enggak, makanya kita pribadi. ya, Itu makanya kan tadi hubungan Bapak bilang, pribadi aku dong. setuju Bapak bilang tadi, seperti suami istri. Dan kita ini kan mempelainya Tuhan Yesus, Pak. Ini Bu, ada Oleh definisi sebab bagus. itu, roh kita yang harus menyatu dengan Bapa di surga. Karena dia adalah roh dan kebenaran. Gimana menyatu? Ya harus kita terkonek dengan dia, roh kita. Kemanapun langkah kita terkonek dengan dia gitu loh Pak. Ya sekarang firman Tuhan itu timbul. Nah inilah firman Tuhan itulah yang menghidupkan. Makanya tadi kalau soal penglihatan kalau saya sih sederhananya gini Bu, intim itu adalah hubungan yang dihidupi atau relasi yang dihidupi. Nah, relasi sendiri itu yang memproklamirkan atau yang menyatakan itu adalah Tuhan. Itu relasi ya. Nah, makanya saya mencari jawaban. Ternyata begini jawabannya. Intim dengan Tuhan. Seringkali dimaknai sebagai hubungan yang sangat dekat dan pribadi antara seorang individu dengan Tuhan. Yang terjalin melalui doa, ibadah, dan perenungan spiritual. Nah, intimasi ya, ini tidak hanya melibatkan pemahaman intelektual, tetapi juga kedalaman perasaan, ketulusan hati, dan ketergantungan penuh kepadanya, kepada Tuhan maksudnya. Nah, beberapa cara orang merasa intim dengan Tuhan, itu adalah doa yang tulus, kemudian membaca dan merenungkan firman Tuhan, lalu beribadah dengan sepenuh hati, lalu merasakan kehadiran Tuhan dalam dalam hidupnya sehari-hari. Itu efek dari keintiman tadi. Tapi keintiman sendiri itu sebenarnya definisinya orang yang menghidupi relasinya dengan Tuhan. Sementara yang membangun relasi itu adalah Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kamu, iya. Tuhanlah yang menikahi kita. Bukan kita Tuhan ya, Pak. Tuhanlah yang mengangkat kita menjadi anaknya. Itu penting sekali. Iya, jadi bukan karena usaha kita untuk menjadi saleh sehingga kita merasa intim, bukan. Tetapi karena Tuhan yang sudah mengangkat kita menjadi anaknya. Nah, kalau namanya hubungan anak dengan bapak untuk ya harus intim dong. Iya. Iya kan? Apalagi dengan namanya mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki, ya harus intim dong. Kan gitu. Nah, keintiman itu pengertian spiritual di mana Tuhan dengan kita tuh punya relasi. Nah, ketika kita menghidupi relasi itu namanya intim. Sehingga semua kita ini yang rajin baca Alkitab ini, ya toh, kemudian doa bersama maupun doa pribadi, ini intim dengan Tuhan sudah. Jangan diukur karena penglihatan, karena mimpi, karena merasa bisa mendengar suara Tuhan, itu nggak ada urusan sama sekali. Karena mendengar suara Tuhan. Itu namanya Kristen mistis yang begitu. Orang kan bisa merasa ketok-ketokan ya kan? Itu bisa. Hanya kan tadi saya bilang Pak, kalau seseorang nggak mendapatkan, enggak harus ngotot gitu, enggak Pak. Karunia itu beda-beda. Makanya itu tadi Pak, engkau yang kuda urapi, itu kan ada Yesaya 61 kan. Engkau yang kuurapi dan engkau yang membawa kabar. Tapi kalau kita dikasih karunia yang seperti si Ibu Rahayu bilang, itu nggak salah juga. Nggak salah juga. Karena itu anugerah. Anugerah. Jadi saya pun ya, kalau saya belum mendapatkan itu ya apa ya, tetap aja aku intim. Nggak harus aku orang itu, enggak.
Tetap aja karena Tuhan Yesus itu adalah kekasih jiwaku, dia Bapakku, dia gunung batuku, dia juru selamatku. Jadi Itu ya kata-kata puisi. Kata-kata musik kita Fatim. Ya, dan baik terus dewasa itu aja deh. Intiman itu kan sebetulnya kan suatu kondisi toh, bukan Nah, karena definisi sebetulnya. Contoh begini deh, bukan definisi keuntungan itu. Keintiman itu bukan definisi sekali lagi, tapi suatu kondisi di mana seseorang itu mempunyai relasi. Kondisi yang disebabkan karena relasi tadi itu. Anak, bapak. Mempelai perempuan, mempelai laki-laki. Itu kan satu kondisi toh. Nah, kemudian ketika kita menghidupi relasi itu, namanya intim kan gitu. ya, setuju Pak. Betul nggak? Ya, setuju. Ketika kita dengar relasi itulah menghidupkan kita. Setuju. Tapi tidak harus ada plus-plusnya. Oh, orang itu udah enggak. Itu lain lagi kok. Itu apa ya? Jangan kita ngejar yang begitulah. Kita terkoneksi aja dengan Bapa kita di surga. Oke. Bukan kalau menurut saya kita semua sudah intim sama Tuhan. Pertama, karena kita membaca Alkitab, merenungkan kitab suci. Yang kedua, kita semua ini orang-orang yang mau berdoa toh, betul ya? Terus hari Minggu atau hari-hari tertentu juga kita bersekutu atau fellowship di gereja misalnya. Itu sudah merupakan indikator atau beberapa indikasi bahwa kita intim dengan Tuhan. Artinya menghidupi relasi dengan Tuhan tadi. Pak, dikit lagi Pak, dikit ya. Makanya kan di firman Tuhan gini, Tuhan, aku sudah punya karunia melihat, aku sudah membuat mujizat kesembuhan, apa. Tapi Tuhan bilang, aku akan muntahkan engkau. Itu ngeri banget loh itu. Karena apa? Yang terutama itu kasih kepada Bapa, kasih kepada sesama manusia. Kan itu firman Tuhan ada, bukan kata saya kan Pak. Nah kan aku udah membuat nubuat menyembuhkan orang begini bla bla bla. Tuhan bilang aku akan muntahkan engkau karena ada dua hukum, mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Itu hukum. Maksudkan Matius 7 bukan? Aku nggak tahu Pak, tapi isinya seperti itu. Ya Ibu maksudkan Matius 7 bukan? Matius 7 itu Pak, saya buka ya. Matius 7 ayat berapa ya Pak? Ayat 21 Bu. Oke, ya aku baca gitu. Bukan Pak. memuntahkan Bu, tidak mengenal engkau. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. 23. Hah? 23. 23 coba baca Bu ini. 22. 23. Nih, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan. Siapa yang mau baca silakan. Matius ayat berapa, Mbak? Silakan aja. Ayat 21 sampai 23 kalau nggak salah. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dan berseru kepada Tuhan, bukankah kamu bernubuat demi namamu dan setan demi namaku, dan mengatakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, ingatlah kamu sekalian membuat kejahatan. Itu ibu bacanya pelan sekali, tapi coba dibaca dengan kencang. Itu mengerikan sekali. Pelan banget Bu, jadi nggak semua orang mendengar itu. Nah, tak kasih tahu ya. Kesalahannya orang ini sehingga Tuhan Yesus berterus terang tidak mengenal orang yang membuat mujizat tadi itu, orang yang menyembuhkan orang, mengusir setan, itu kesalahannya apa? Sombong.
Hah? Sombong. Tidak memberi tanda bahwa mereka mengasihi. Karena tanpa kasih, walaupun bisa berbahasa apapun, tidak ada kasih, itu sia-sia semuanya. Itu kan konteksnya di ayat 15. Kalau kita perhatikan, ayat 15 itu nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu kan? Benar tidak? Ya, Nah, waspada. apa kesalahan nabi palsu, guru palsu? Memang Kesalahannya adalah tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buat serigala yang berbulu domba. Kelihatannya melayani atas nama Tuhan Yesus. Di ayat Tetapi sebetulnya dia melayani untuk dirinya sendiri. Supaya diriku menjadi terkenal. Supaya diriku menjadi kaya. Supaya diriku menjadi hebat. Itu dosa iblis yang diadopsi oleh orang itu. Iblis mau mengambil otoritas Allah, mengambil taktanya Tuhan. Itu dosa ini, dosa kesombongan tadi betul disebutkan, yang sangat mendasar. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengatakan tidak mengenal engkau. Aku akan berterus terang kepadamu karena kamu melakukan semuanya itu. Walaupun Tuhan kabulkan loh pada waktu mengusir setan. Waktu bernubuat Tuhan apa namanya izinkan loh. iya. Tapi kenapa kok Tuhan tidak mengenal? Karena mujizatnya bisa terjadi. Nubuatnya bisa terjadi. Tetapi dia untuk popularitasnya diri sendiri. Untuk pokoknya semuanya berpusat pada diri. Bukan kepada Kristus. Sehingga Tuhan Yesus terus terang tidak mengenal dia. Mengerikan kan? Ngeri Pak. Mengerikan Pak. Makanya kan Tuhan hukum yang paling utama banget tentang kasih kan Pak? Ya, tapi saya ngomong soal yang Matius 7 itu. Yang Ibu tadi sebut kok kan. Bukan dimuntahkan. Kalau dimuntahkan itu di kitab Wahyu. Apa itu? Nggak tahu tapi kan ini. Beda lagi konteksnya. Jadi nggak usah dicampur aduk. Oh, begitu ya, maaf ya. Tapi inilah dia kan. Dari hasilnya itu, sebuah pohon itu kan kita bisa, kalau saya ya, karena saya bukan ahli teologi, tapi saya oke. Enggak, untuk mengerti ini nggak harus ahli teologi, Bu. Untuk mengerti ini cukup membaca kitab suci dengan memperhatikan setiap kalimat, setiap kata itu dengan baik. Itulah bedanya pembaca Alkitab sama pembaca koran. Kalau saya pembaca koran, saya nggak perlu ngerti detail gitu. Yang penting saya ngerti message-nya ini gitu. Itu membaca koran. Tetapi kalau saya membaca Alkitab, setiap kata dan setiap kalimat itu penting. Seperti Ibu katakan tadi, ada orang yang mau bernubuat, ada orang yang menyembuhkan orang sakit, ada orang yang mengusir setan. Aku akan memuntahkan engkau. Itu urusannya beda. Itu adalah teguran untuk sebuah gereja yang tidak panas, tidak dingin, membuat mual. Dan itu akan dimuntahkan. Artinya apa? Itu mana rohaninya ada. Beda banget dengan yang tidak mengenal engkau tadi. Nah, untuk mengerti ini tidak perlu menjadi ahli teologi. Cukup membaca dengan teliti. Sehingga setiap apa yang kita ucapkan ketika kita mengajar orang tuh ngerti, oh ini konteksnya itu ya. Itu maksudnya itu. Jadi Matius 7 ayat 21-23 itu konteksnya nabi palsu dan guru-guru palsu. Kalau dimuntahkan itu gereja yang tidak panas, tidak dingin. Pak, mungkin maksudnya karena mereka mengajarkan tapi tidak melaksanakan. Jadi bukan, dia palsu. Bukan itu. Beda lagi urusannya itu. Ya, karena kalau palsu itu kan dia hanya mengajarkan tapi tidak melaksanakan. Nah, bukan.
Guru-guru palsu Nabi Muhammad itu mengajarkan dan melaksanakan, tetapi motivasinya untuk diri sendiri. Mengajar dan melaksanakan. Dia ngajar, habis itu dia mengusir setan, habis itu dia bernubuat, habis itu dia menyembuhkan, dan Tuhan kabulkan loh doanya. Ya, karena bagi orang Tapi dia percaya. sendiri ditolak. Aneh ya? Ya, Iya, iya. ternyata di balik apa yang dilakukan semua itu, yang diajarkan dan dilakukan itu untuk kepentingan diri sendiri. Itu bukan nama Yesus ya maksudnya Pak ya. Mengambil atau mencuri atau merampas kemuliaan Tuhan. Itu dosanya. Dan dosa itu sebenarnya dosa iblis. Berarti dia bukan orang yang dipilih untuk diselamatkan, tetapi orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Bisa nggak seorang hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang lain, tapi dia sendiri ditolak? Bisa. Bisa ya. Bisa. Makanya Paulus mengatakan, aku sendiri jangan sampai aku mengajarkan, Jangan sampai aku ditolak. aku ditolak. Kenapa kok Paulus mengatakan begitu? Karena faktanya di akhir zaman nanti nabi-nabi palsu, guru-guru palsu akan bermunculan begitu banyak, tapi Tuhan tidak mengenali, artinya Tuhan menolaknya. Saya kasih contoh. Dalam Alkitab sudah ada namanya Yudas Iskariot. Ada. Yudas Iskariot itu bisa ngapain nggak? Bisa dong. Dia ikut Yesus 3 tahun lebih loh. Dan dia bahkan pernah mengatakan bahwa kenapa minyak sebanyak itu dikorbankan? Bukankah lebih baik dijual bagi ada orang miskin? Bagus kan ajarannya? Ya, bagus. Bagus kan? Saya tanya kenapa kok Yudas Iskariot ditolak sama Tuhan? Motivasinya lain. Dari awal memang Yudas Iskariot tidak dipilih untuk diselamatkan. Oke? Karena dia sering melawan Tuhan ya Pak. Ya, bukan hanya sering, dia selalu melawan. Selalu melawan Tuhan. Beda dengan Petrus. Petrus melawan, tapi nggak selalu. Karena dia dekat Tuhan. Karena Petrus dipilih untuk diselamatkan. Beda banget gitu. Jadi, kalau kita pilah yang golongan Petrus ini orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Sehingga ketika dia bertobat, dia ngomongnya gini, Tuhan ingatlah akan kasih karuniamu. Ya kan? Benar tidak? Ya. Tapi pada waktu Yudas Iskariot sadar bahwa apa yang dilakukan salah, dia ngomong apa? Dia membawa uang kepeng peraknya itu dibawa ke tempatnya siapa tuh? Imam-imam toh. Kemudian dilempar gitu, dilempar. Saya nggak mau uang haram ini. Gitu kan? Itu maksudnya. Tanya pada waktu dia menjual Yesus itu motivasinya apa? Uang. Motivasinya tidak hanya uang. Di samping uang, dia mau menjadi orang yang punya kedudukan di hadapan Sanhedrin. Oke? Ada unsur politik juga. Ada unsur politik. Gitu. Mengambil alih tugas. Ya. Siapa ya? Gitu. Nah, kenapa dia bisa bersalah seperti itu? Karena memang dia tidak dipilih untuk diselamatkan. Orang yang dipilih itu punya ciri khas. Dia itu pikirannya menjadi begitu lentur, mudah diarahkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan. Tapi kalau orangnya waku, wis diomongi bolak-balik, nggak mau ngotot, nggak mau berubah, pikirannya begitu macet nih, nggak mau berubah. Itu seperti orang Farisi ahli Taurat yang nanti merupakan golongan nabi palsu dan guru palsu. Orang yang dipilih itu selalu terbuka untuk sebuah perubahan. Amin. Gitu. Ada orang yang nggak bisa berubah, ada banyak. Begitu sulitnya untuk berubah satu hal saja sulit. Gitu. Itu memang nggak dipilih.
untuk diselamatkan. Itu kalau mau langsung kepada inti dari persoalan dari orang yang ditolak Tuhan. Kenapa Yudas tidak kembali bertobat? Karena Tuhan tidak mau dia bertobat dan kembali. Kenapa Petrus bertobat dan kembali? Karena Tuhan mau Petrus kembali. Sekali lagi, kedaulatan Allah. Nah, nanti akhirnya kita ketika sudah berproses nih pendidikan iman kita ngerti bahwa Tuhanlah penyebab utama dari apapun yang terjadi. Amin. Contoh, kita menderita, itu jangan bilang orang-orang Kristen yang sok rohani, oh Tuhan tidak mungkin mempunyai rencana jahat kepada kita, nggak punya rencana kecelakaan. Tuhan punya rencana damai sejahtera. Itu tidak ngerti konsep iman yang sebenarnya. Dia cuma membaca satu ayat kemudian dia ungkapkan dengan caranya sendiri. Nih, Ayub menderita. Penyebabnya Tuhan apa bukan? Kamu mau tanya? Iya. Yes. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, Ayub bisa menderita kayak gitu? Tidak. Tidak. Kalau Tuhan tidak mengendorse iblis untuk menghancurkan Ayub, Ayub nggak bisa disentuh. Jadi Tuhan penyebab utama apapun yang kita alami. Itu bagi orang-orang yang dipilih. Ya. Nah, itulah orang yang beriman. Berarti kita menderita ini bisa jadi karena seizin Tuhan ya Pak ya? Yes, bukan hanya karena itu pasti seizin Tuhan. Seizin Tuhan. Luar biasa hari ini. Terima kasih Pak Tim. Ya, makin teliti ya, baca Alkitab, setiap kata, kalimat itu penting. Iya Pak. Jangan diabaikan. Dan jangan juga diceritakan dengan caranya sendiri atau cara berpikirnya sendiri. Tapi kan itu Pak, tentang kasih Pak, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasih sama manusia. Makanya kan itu hukumnya terutama kan yang Tuhan mau Pak, tentang kasih. Karena kasih adalah menutupi segala-galanya. Nah, dua kasih ini ya Tuhan akan ada loh itu di mana itu Pak? Kalau di Markus apa di mana ya Pak ya? Matius. 22. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu kan? Iya. Markus juga ada, Lukas juga ada. Matius itu lebih mudah dicari. Pertanyaan gini Pak, kan Tuhan sudah menetapkan orang-orang umat pilihannya. Jadi Tuhan bilang kan, beritakanlah firman sampai ke ujung-ujung bumi, karena isi hati Tuhan kan tidak ada mau yang binasa. Nah kita pada waktu berdoa seseorang belum juga berubah-berubah. Kita tahu dia ditempatkan untuk dibinasakan apa gimana ya Pak? Tugas kita karena kita nggak mau tahu hanya berdoa saja. Oke, good. Selebihnya soal dia berubah atau tidak itu dia sama Tuhan. Oke. Kalau orang paling dekat kita Pak bagaimana? Ya kita hanya doa aja. Oke Pak. Paling-paling ya menasihati sesekali. Inilah saja. Tapi kalau dinasihati sudah, didoakan sudah, dikasih satu sudah, ditegur sudah, tapi dia tetap tidak berubah, ya sudah. Berarti kita hand up, Tuhan, itu adalah ranahnya engkau, ranahmu Tuhan. Itu bukan di wilayah kekuasaanku. Aku nggak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa kendalikan adalah diriku sendiri. Dan sekarang, diriku dan yang bisa saya kendalikan ini juga kiranya Roh Kudus yang mengendalikan, kan gitu. Ya kan? Gitu. Jadi orang Kristen itu kalau sudah benar-benar mengalami kasih dan pengampunan Allah itu merdeka itu. Amin. Amin Pak. Amin. Ya. Baik Ibu-ibu, rasanya kita seru sekali ya. Memang kalau sudah membicarakan mengenai firman Tuhan ini luar biasa, apalagi Ayub.
Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Rasanya kita selesaikan. Nanti kita bisa sambung Pertanyaan lagi Bu ya. Joli, Ya, Bu Joli pertanyaanku belum jadi tanya. kenapa? Pertanyaanku yang kitab Ayub sama Mazmur itu ada ayat yang sama. Oh, itu Pak Ayub tuh itu 15 terakhir ya. Terus 35. nanti oke, Ayub jadi 15 sampai 35. Pak Tim mungkin bisa dijawab pertanyaannya Bu Christine. Kemudian setelah menjawab itu adalah pertanyaan terakhir. Kemudian minta tolong doa tutup ya Pak Tim ya. Iya. Yang mana Ibu Bu Christine? siapa tadi? Bu Christine. Ibu Neti tadi itu Ah, yang kasihlah Tuhan Allahmu di Matius 22 ayat 37 Bu. Dan 38. Matius 22 37 38 kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itu di Matius 22 ayat 37 38. Oke Pak, makasih. Oke. Kemudian mengenai Mazmur dan Ayub tadi ya. Nah, ini saya sedikit memberikan informasi bahwa di kitab Mazmur itu tidak semuanya ditulis oleh Daud. Ada Mazmur Musa, ada Mazmur Ayub bahkan. Ada Mazmur Asaf, ada Mazmur Yedutun dan seterusnya. Jadi kumpulan Mazmur itu Mazmurnya banyak orang. Tapi yang mendominasi yang paling banyak adalah Daud. Sehingga kalau ada orang mengatakan Mazmur Daud, tidak semua Mazmur Daud. Gitu dalam kitab Mazmur ya. Gitu. Bisa jadi Mazmurnya Ayub tadi juga dicatat di kitab Mazmur. Iya. Seperti Mazmur misalnya 90 itu Mazmurnya Musa. Berikanlah aku hati bijaksana itu loh. Itu Mazmur Musa. Itu masukkan aja. Memberikan informasi aja. Oke? itu tadi Pak Bu Christine udah ya berarti ya Bu Christine ya. Ya udahlah, Mazmur 7 itu udah punya rasa. Apa? Yang ditanyakan Bu Christine itu di Mazmur Ayub pasal 15 ayat 35 Pak, sama Mazmur 7 ayat 15. Itu kan sama toh Pak? Iya. Itu gimana? Maksudnya jadi ini Mazmurnya Ayub di pasal 7 yang dimaksudkan Bu. Mazmur apa? Mazmur 7 ayat 15. Oke. Sama Ayub Ia 15 ayat 35. Tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Sama? Sebelumnya ayat 15. Ayat 14. Sesungguhnya orang itu, itu Ayub 15. Ayub 15. Pasal Ayub 15 ayat 35. Maaf. Ya, Ayubnya udah sesungguhnya. Oke. Mereka menghamilkan bencana. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan dan tipu daya di kandung hati mereka. Sama dengan Mazmur berapa? 7 ayat 15. Orang itu dengan kejahatan. Well. Jangan dulu, Well. Masuk suaranya. Iya. Mazmur 7 ayat 17. Ayat 15 Pak. 15, oke. Ia membuat lubang dan menggalinya. Sesungguhnya ya. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Beda ini. Beda. Yang dibahasakan ya, kalimatnya mirip. Kalimatnya mirip tapi beda. Ini nyanyian ratapan Daud. Sedangkan yang Ayub tadi itu adalah ucapan Ayub. Kawangan ya. Itu kalimat bukan kebetulan ya, kalimatnya mirip memang, tapi beda. Iya, beda.
Ya sudah. Nah, itu bukti bahwa salah satu bukti bahwa Roh Kudus bekerja di dalam diri setiap orang percaya, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Makanya Jadi kalimat konfirmasi. itu mirip. Kemalahan karena orang-orang itu menghabisi. Makanya kita itu juga bersyukur karena kita itu ditopang oleh firman Tuhan ya. Amin. Jadi firman Tuhan itu menopang segala sesuatu sehingga kita mempunyai pikiran yang sama. Orang Kristen sejati itu pikirannya itu mirip-mirip. Iya. Gitu. Kalau ada yang nyeleneh, itu bukan Kristen pasti. Ya. Ya, nyeleneh itu misalnya tiba-tiba mengatakan bahwa Yesus itu hanya manusia saja, ya kan? Atau hanya Allah saja, itu nyeleneh pasti. Itu pasti bukan Kristen itu. Kan? Itu adalah roh antikristus. Itu. Oke, baik, Pak. Kemudian kemarin ada berita begini, Bu. Ada sinode yang menetapkan bahwa Allah itu esa. Tapi ada sinode lain yang menetapkan bahwa Allah itu Tritunggal. Sejak kapan ada kalimat begitu, coba? Padahal yang benar kan Allah yang esa itu Tritunggal adanya, iya kan? Bener nggak? Ya. Ya Tritunggal itu Allah yang esa. Tetapi sekarang ada model statement baru, gitu. Ada sinode yang mengatakan Allah itu esa, ada sinode yang mengatakan Allah itu Tritunggal. Yang benar yang mana, gitu kan? Yaitu salah dua-duanya. Jangan percaya dengan sinode-sinode baru yang kayak gitu. Percayalah dengan firman Tuhan, dan yang kedua, percayalah dengan bapak-bapak gereja. Nggak pernah ada pertentangan sejak dulu. Antara Allah yang esa dan Allah Tritunggal nggak ada pertentangan. Ya. Yang mempertentangkan itu pasti Kristen palsu. Itu salah satu informasi saja. Ya. Makasih untuk perhatian ibu-ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Tim. Terima kasih Pak Tim. Seru sekali malam ini pencerahannya. Ya. Pencerahan luar biasa. Terima kasih Pak. Tuhan berkati Pak. Silakan doa tutup Pak Tim sebelum kita bubar gerak. Mari ibu-ibu semuanya kita berdoa. Bapa kami dalam surga, datang menghampiri tata kasih karuniamu, bersyukur karena Engkau memberikan roh-Mu yang kudus dimeteraikan dalam hati kami, tetapi juga firman-Mu yang tertulis yang bisa kami pelajari kapan saja, dan kami bisa baca, renungkan, dan bahkan membuat hidup kami, pikiran kami ditata sedemikian rupa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami boleh berubah dari hari ke hari, dan hidup kami semakin dikuduskan, dan hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak punya keistimewaan apapun, bahkan tidak layak untuk menerima kasih karunia itu. Tetapi Tuhan memberikannya karena kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang tidak dibatasi oleh keadaan dunia ini, tetapi kasih Tuhan yang jauh lebih hebat dan lebih besar untuk mengasihi orang-orang berdosa. Kami bersyukur karena kasih karunia itu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kami. Bagian yang menyatukan satu dengan yang lain. Bagian yang terus-menerus kami hidupi sampai segala sesuatu digenapi dalam hidup kami. Tuhan kiranya menolong kami semakin hari semakin semangat untuk membaca firman Tuhan, untuk mempelajarinya sebagai suatu usaha untuk kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah dan dalam kasih karunia. Berkat-Mu atas ibu-ibu, para pembaca Alkitab, para wanita yang begitu tekun mempelajari firman Tuhan. Hamba-Mu juga berikan hikmat untuk terus-menerus mendampingi ibu-ibu ini supaya semakin termotivasi untuk memperluas pengaruhnya. Amin. Supaya setiap orang percaya begitu menyukai pembacaan Alkitab dan menyukai doa. Doa ini kami naikkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.